Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai polymorphism dan virtual function. Di sini kita akan membahas apa itu polymorphism, kemudian kita akan fokus pada membahas polymorphism menggunakan base class dan ada polymorphism dengan virtual member. Apa ini dua-duanya? Apa ya? Saya yakin ada bertanya-tanya. Oke, jadi gini. Kita mulai dengan polymorphism dulu. Pengertiannya itu apa? Polymorphism itu artinya banyak bentuk. Jadi kalau dalam dunia OOP, Object Oriented Programming, jadi sebuah objek yang sifatnya polymorphism itu bisa menyerupai atau bisa turun menjadi objek-objek lain. Meski dia sebenarnya satu objek, intinya ya satu objek, tapi dia bisa berperilaku seperti objek yang lain. Itu sebabnya disebut dengan polymorphism. Karena polymorphism itu terjemahannya adalah banyak bentuk. Oke. Jadi di dalam dunia OOP, polymorphism itu terbagi dua. Ada yang diproses, ada compile time polymorphism dan runtime polymorphism. Bedanya apa? Kalau compile time polymorphism itu adalah proses polymorphisme, saya sebutnya polymorphisme aja ya biar gampang. Compile time polymorphisme itu adalah polymorphisme yang terjadi saat program itu dikompile. Baru dikompile, belum jadi programnya ya, sedang dikompile. Nah, ini kebagi dua lagi. Ada yang disebut dengan function overloading dan operator overloading. Kita udah bahas dua-duanya ya, function overloading dan operator overloading di beberapa pertemuan sebelumnya. Saya yakin Anda udah paham. Nah, kedua teknik overloading inilah yang menjadi yang sebenarnya bagian dari compile time polymorphism. Jadi, proses ini, overloading operator dan function ini terjadi pada saat program itu dikompile. Oke, polymorphisme yang kedua ini pada saat runtime polymorphism. Runtime artinya saat program itu sudah selesai dikompile kemudian dijalankan. Artinya program itu mulai berjalan. Dan di sini ada satu proses yang terjadi pada saat runtime polymorphism, yakni virtual function. Ada sebuah kata kunci, ada keyword dalam C++ namanya virtual. Virtual ini adalah kata kunci untuk membuat sebuah virtual function. Jadi proses polymorphisme yang terjadi pada saat program itu berjalan adalah menggunakan virtual function. Oleh karenanya pembahasan kita ini ada dua. Ada polymorphisme yang terjadi pada base, yang ada polymorphisme yang diterapkan pada base class, kemudian ada polymorphisme yang menggunakan virtual member. Bedanya apa? Supaya tahu bedanya, kita praktek. Oke? Tapi sebelum praktek, saya mau jelaskan sesuatu dulu. Oke, sebelum memahami materi ini, ada baiknya Anda kenal dulu yang namanya overloading. Baik itu function overloading maupun variable overloading. Itu pertama. Kedua, Anda sudah paham tentang konsep kelas turunan. Jadi Anda harus paham dulu tentang konsep kelas turunan. Jadi sebuah kelas punya turunan banyak, beberapa kelas sebelumnya. Itu sudah pernah dibahas di materi sebelumnya. Terus Anda juga harus sudah paham mengenai konsep reference dan pointer, terutama reference dan pointer pada operasi class. Kalau Anda sudah memahami ketiganya, yakni function overloading, variable overloading, kemudian kelas turunan, dan reference dan pointer, operasi reference dan pointer, silakan Anda mengikuti pertemuan kali ini. Oke, kembali ke polymorphisme.
Polimorfisme itu adalah banyak bentuk. Banyak bentuk itu misalnya gini. Kita punya sebuah kelas utama, base class. Kelasnya itu misalnya namanya binatang. Kelas binatang. Nah, kelas binatang punya kelas turunan lagi. Nah, untuk kelas turunannya ada namanya burung dan kucing. Jadi burung dan kucing ini sama-sama binatang karena sama-sama binatang. Oleh karenanya dia merupakan keturunan dari kelas binatang. Nah, setiap binatang punya behavior atau punya kelakuan masing-masing ya. Kalau kucing itu mungkin suka lompat. Kalau burung bisa terbang. Meskipun ada burung yang bisa lompat-lompat juga sih. Tapi kucing nggak bisa terbang pasti. Oke, jadi namun meskipun sama-sama binatang yang berbeda, tapi mereka punya kesamaan. Mereka sama-sama bisa bersuara. Kalau burung cuman suaranya yang beda. Kalau burung mungkin cuit cuit cuit, kalau kucing kan meong 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 ya. Nah, misalnya kita mau buat program sebuah. Nah, kalau kita tulis dalam sebuah program, maka kita butuh sebuah function yang bisa dipakai bareng-bareng pada kelas burung dan kelas kucing. Taruh nama functionnya suara gitu ya. Jadi ada dua function di masing-masing kelas burung dan kelas kucing, yakni suara. Function ini sama, nama functionnya sama, tapi isinya beda. Dia kalau burung suaranya mungkin cuit 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 ya, kalau kucing meong 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 ya. Ini salah satu bentuk polymorphism. Polymorphism artinya sebuah kelas yang menjadi kelas utama punya dua kelas turunan yang berbeda-beda, yang pada dasarnya berbeda. Nah, yang berbeda tapi mereka tetap satu karena satu turunan behaviornya beda, tapi secara teknis functionnya ada yang sama. Ini mirip dengan overloading function ya. Ya, kalau Anda pasti tahu kan overloading function. Yang namanya overloading function itu ada dua atau lebih function yang namanya sama, tapi parameternya boleh berbeda. Karena masing-masing function itu fungsinya berbeda-beda gitu. Nah, sama seperti dalam teknik polymorphism ini. Jadi teknik polymorphism itu pada dasarnya cuma untuk manipulasi kelas aja kok, manipulasi keturunan, memanipulasi kelas-kelas turunan yang ada, supaya ya itu tadi, supaya sebuah kelas utama bisa menghasilkan banyak keturunan, tapi beda-beda fungsinya masing-masing. Mungkin secara nggak sadar sebenarnya selama kita praktek ini kita udah mempraktekkan teknik polymorphism. Cuman dari pertemuan ini saya coba perjelas lagi aja tentang polymorphism itu. Ya intinya gini lah. Di dalam polymorphism kali ini yang saya contohkan, di kelas turunan ini burung dan kucing mereka sama-sama punya function yang sama. Intinya gitu. Yo, kita praktek aja deh biar gampang. Oke. Sekarang kita buka code blocks dulu. New project. Kemudian poly 1. Saya bikin project namanya poly 1. Oke, ininya ada. Ini saya hapus dulu. Oke, coba ini contoh polymorphisme sederhana. Kelas binatang. Ini kok ini. Oke, terus ada kelas burung. Yang merupakan keturunan
yang sifatnya public dari binatang. Terus ada class kucing yang keturunan public juga dari binatang. Oke, nah sekarang di kelas binatang saya buat member sifatnya public void suara. Suara huruf kecil ya, suara. Ini salah. Oke, suara binatang. Ini biar gampang saya copas aja di bawah. Nah, di sini ada function yang sama. Perhatikan, function yang sama, cuman isinya beda. Kalau burung itu cuit-cuit. Nah, cuit-cuit. Kemudian kalau kucing, suara kucing pasti tahu dong, meong. Meong-meong. Oke, coba perhatikan di sini ya. Nah, ini salah satu bentuk polimorfisme sederhana. Jadi kelas binatang punya dua turunan, kelas burung dan kelas kucing. Di dalamnya ada function. Nah, ini function suara. Function suara ini sama nih, yang ada sama seperti yang ada di kelas utamanya. Jadi ini salah satu bentuk polimorfism. Jadi kalau mau manggil program ya supaya jalan ya gampang. Kita bisa panggil kelas utamanya atau kelas turunannya. Kalau saya mau panggil kelas turunannya aja. Misalnya burung namanya Tweety. Kemudian kalau kucing namanya siapa ya? Si Manis. Si Manis saja deh. Oke, sekarang si Tweety bisa ngapain aja? Si Tweety itu bisa bersuara. Nah, panggil. Kemudian si Manis itu bisa ngapain aja? Oh, dia bisa bersuara juga. Sama-sama bisa bersuara. Tapi bedanya apa? Coba kita build and run. Nah, ternyata si Tweety cuit-cuit, si Manis meong. Gitu. Ini salah satu bentuk polimorfism. Salah satu contoh polimorfism yang sederhana. Gampang ya? Gampang banget pastinya. Oke, sesuai dengan pembahasan kali ini, pertama kita akan membahas polymorphism pada base class. Oke, kita contoh lagi. Contoh polymorphism pada base class. Ini tadi yang simpelnya aja. Oke, saya akan buat sebuah program baru. Program baru ini simple, dia ceritanya punya satu class namanya bentuk, dan si bentuk ini punya turunan namanya persegi yang merupakan keturunan dari bentuk yang sifatnya public. Kemudian ada class segitiga yang merupakan keturunan public dari bentuk juga. Oke, nah sekarang kita isi masing-masing member dari kelasnya. Oke, sekarang kita lihat kelas bentuk. Ini contoh yang sudah dan sudah pernah kita gunakan. Ini kelas bentuk, isinya ada protected dan public, ada panjang, ada lebar. Kemudian tugas ada function set nilai yang tugasnya mengasah nilai untuk masing-masing variabel panjang dan lebar. Gampang ya cara bacanya. Nah, sekarang bagian kelas persegi. Oke, persegi ini juga punya sebuah member yang sifatnya public. Ada function hitung luas, yakni mengembalikan nilai panjang kali lebar. Karena rumus hitung luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Oke, kemudian kelas segitiga.
Kelas segitiga ada member juga yang public, sama-sama menggunakan function hitung luas. Nah, ini hitung luas yang sama dengan si kelas persegi, cuma dia sama-sama menghitung luas, hanya rumusnya dalamnya beda. Karena dia ini segitiga, maka panjang kali lebarnya dibagi 2 untuk menghasilkan nilai segitiga. Oke, paham ya? Ini geometri dasar. Rumus geometri dasar. Oke, perhatikan di sini ya, dalam dunia polymorphism. Jadi yang namanya polymorphism dalam object oriented programming itu intinya kita bisa membuat, nah inilah bentuknya nih, salah satu bentuk polymorphism. Jadi membuat sebuah kelas utama bisa menjadi kelas turunan yang bentuknya beda-beda, tapi dia satu keturunan, ya, persegi panjang sama segitiga itu beda ya. Nama secara tampilan pasti persegi panjang dan segitiga itu beda, tapi mereka berdua ini adalah satu keturunan dari kelas utamanya, yakni bentuk. Dan tentunya mereka punya behavior masing-masing, punya behavior masing-masing, sama-sama hitung luas tapi menghasilkan nilai yang berbeda dari masing-masing hitung luasnya. Nah, ini salah satu bentuk polymorphism. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, ini udah jadi. Sekarang gimana ngejalanin programnya? Oke, kita main dengan kelas turunannya ya, persegi. Persegi saya buat sebuah objek dari kelas persegi, namanya segi 4. Kemudian segitiga saya kasih nama objek baru namanya segitiga, segi yang ada angkanya, segitiga, cuma sekedar nama ya. Oke, kemudian nah di sini kita mulai main dengan pointer, karena kita akan melakukan passing value, passing nilai antar objek class. Kita menggunakan yang namanya pointer. Oleh karenanya Anda harus paham dulu tentang pointer dan reference serta operasinya dalam dunia object oriented di beberapa pertemuan sebelumnya. Silakan Anda lihat. Oke, kemudian nah saya buat sebuah class baru yang tipenya pointer dan dia menggunakan tipe bentuk 1 yang isinya variabel reference dari segi 4. Kemudian sama untuk bentuk 2 sama dengan segi 3. Oke, maksudnya begini. Jadi ada sebuah objek baru namanya P bentuk 1, tipenya pointer kan. Makanya saya kasih nama P di depan sini. Dia tipenya pointer, sebuah objek tipenya pointer yang merupakan keturunan dari kelas utama, yakni bentuk. Ini, ya. Terus isinya adalah nilai reference dari objek segi 4. Sama seperti ini, yang saya buat bentuk 2 yang tipenya pointer, isinya reference dari segitiga. Nah, sekarang saya mau cetak tampilannya. Shout. Oke, ini akan mencetak luas segi 4 adalah segi 4. Nah, ini segi 4 ini yang diambil ini adalah objek segi 4. Kemudian dia mengakses function hitung luas yang ada di dalam masing-masing objeknya. Seperti ini. Jadi segi 4 ini, nah ini dari persegi, yang asal dari persegi, dia akan menghitung luas. Nah, dia akan mengakses ini, panjang kali lebar. Oh, nilainya lupa saya set. Sorry. Sebelumnya saya set nilai dulu sampai kelupa. Oke, cara ngeset nilainya kita gunakan, nah ini
pointer bentuk 1. Nah, kita gunakan set nilai. Karena gini, lihat pointer ini, objek pointer bentuk 1 ini, objek P bentuk 1 ini kan adalah turunan dari kelas utama, yakni bentuk. Makanya waktu kita mengakses isi membernya, kita bisa pilih set nilai. Lihat set nilainya ada di mana. Set nilai ini ada di kelas bentuk. Gampang ya, karena si P bentuk ini, yang ini adalah objek dari kelas bentuk. Oke, set nilai, kemudian kita masukkan nilainya misalnya 4,5. Oke. Nah, begitu juga bentuk 2, kita akses nilainya, set nilai, nilainya 4,5 juga. Sama-sama 4,5. Tapi hasilnya bakal beda. Nah, kita lihat ya, yang satu ngitung persegi panjang, satu ngitung segitiga. Nah, beda kan hasilnya? Luas segi 4 20, luas segitiga 10. Gitu. Gampang ya? Gampang sekali. Jadi, intinya kalau di polymorphism yang pada base class, jadi kita bisa mengakses, nah ini, kita bisa mengakses reference. Nah ini alamat reference-nya untuk mencetak hitung luasnya, alamat reference dari si objek segi 4 yang merupakan hasil dari kelas persegi. Begitu juga segitiga. Segitiga ini ya. Segitiga ini yang segi ada angkanya 3. Ini adalah objek dari kelas segitiga. Dan persegi panjang dan segitiga ini adalah kelas turunan dari bentuk. Ya. Silakan Anda ketik dulu codingnya atau Anda capture dulu silahkan, kemudian Anda compile sendiri supaya Anda lebih paham. Kalau Anda nonton doang tanpa melakukan coding, Anda akan sulit paham, percaya deh. Jadi sebaiknya Anda praktek dulu. Sambil praktek juga kalau mau bagus ya, sambil praktek juga atau sesudah coding ini praktek. Kemudian Anda build and run, Anda utak-atik sedikit, ntar Anda ngerti sendiri. Oke, silakan di pause kemudian capture. Oke, sudah, lanjut. Pause kemudian capture. Sudah. Oke. Nah, ini sebuah contoh aja ya. Kita belum masuk ke keyword virtual. Nanti keyword virtual itu akan lebih berguna dalam dunia polymorphism. Ini cuma salah satu contoh aja tanpa keyword virtual. Oke. Kita udah bahas nih yang polymorphism pada base class ya. Nah, sekarang kita polymorphism dengan virtual member. Apa bedanya? Jadi begini. Kalau kita lihat di sini saat kita mencetak hasil keluaran dari masing-masing objek turunan ini, kita memanggil objek dari kelas turunan. Kita mau mencetak segi 4, kita harus panggil dari objek segi 4. Begitu juga waktu mau mencetak atau menampilkan luas dari segitiga, kita panggil objek segitiga. Nah, dengan menggunakan keyword virtual, kita nggak perlu memanggil kelas-kelas turunannya untuk mencetak tampilan luasnya itu. Kalau di program ini kan kita manggil satu-satu nih, si segi 4, si segi 3, baru hitung luasnya. Kenapa? Karena hitung luasnya ini masing-masing ada di dalam sini, ada masing-masing di dalam kelas turunan. Jadi intinya kita manggil kelas turunan baru cetak hitung luas. Sebenarnya kalau lebih efisien dalam dunia polymorphisme, kita cukup panggil kelas induknya, kemudian kita panggil function
yang ada di kelas turunannya. Caranya gimana? Nah, gini caranya. Coding ini kita modif sedikit. Di bagian kelas utama, kita tambahkan sebuah function yang sama namanya dengan function-function yang diperlukan pada kelas turunan. Void hitung luas Nah, seperti ini kelas kosong aja. Tapi di depannya, di bagian utama, di awal kelasnya ini sebelum mengetik void, kita gunakan kata kunci virtual. Ini bukan void, integer, sorry. Nah, sama dengan ini. Oke, kemudian ini kelas kosong, saya singkat aja tampilannya. Udah, gini aja. Jadi ini cuma untuk menandakan ya dalam dunia inheritance bahwa ini function ini sama. Nah, ini member ini bisa diakses oleh orang-orang sama kelas-kelas turunannya gitu. Paham ya tentang inheritance ya? Udah belajar sebelumnya. Nah, oke. Oke. Nah, ini virtual nanti saya terangkan gunanya apa. Oke, kembali ke body main. Nah, di sini kan kita manggil segi 4 ya, sama segitiga. Kita nggak perlu manggil segi 4 dan segitiganya. Kita ganti dengan, oke, kita bikin objeknya dulu. Misalnya, nggak perlu ya. Oke, nah kita nggak perlu panggil nama kelas turunan. Kita panggil ini. P bentuk 1 dan P bentuk 2. Kenapa? Karena P bentuk 1 ini adalah sebuah variabel objek yang merupakan keturunan dari bentuk. Jadi kita nggak perlu panggil si segi 4-nya ini. Kita panggil ini P bentuk 1 di sini. P bentuk 1. Kemudian kita gunakan dia pointer, kita gunakan panah, kemudian hitung luas. Nah, hitung luasnya ada nih. Hitung luasnya bisa diakses. Begitu juga di sini. P bentuk 2, kemudian hitung luas. Oke. Nah, kenapa seperti ini? Nah, perhatikan. Kenapa nggak manggil, kenapa tadi kan saya bilang, kenapa nggak manggil kelas utamanya? Malah manggil P bentuk, yang dimana P bentuk itu adalah isinya dari segi 4 juga. Ya, sebenarnya gini. Meskipun namanya ini P bentuk ya, objek P bentuk, dia adalah instance dari kelas utama. Jadi kalau kita panggil P bentuk ini, intinya kita manggil kelas utamanya, kelas induknya yakni bentuk gitu. Kalau si segitiga ini segi 4 dan segitiga ini kan kelas turunan. Kalau B bentuk ini adalah objek dari kelas utama, sehingga kalau kita panggil P bentuk ini intinya kita menggunakan kelas utama. Jadi kita nggak perlu menggunakan kelas turunan, cukup panggil kelas utamanya yakni P bentuk 1, kemudian mengakses hitung luas. Kenapa hitung luas ini bisa diakses? Ya karena di sini function hitung luas ini ada di base class. Coba kita build and run. Nah, hasilnya sama seperti sebelumnya. Luas segi 4 20, luas segitiga 10. Oke. Di sini kan kita bahas tentang virtual member ya. Untuk membuat virtual member kita gunakan kata kunci virtual. Gunanya apa sih? Sebelum tahu gunanya, misalnya kita hapus nih si virtual. Hapus. Kemudian kita build and run. Aneh jadinya. Jalan programnya, tapi aneh. Lihat tuh, luas segi 4 64 bla 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 bla. Luas segi 3 60 bla bla bla. Apa ini? Ya ini komputasi memori komputer. Jadi kita kan main dengan pointer ya. Kita main dengan pointer, kita main dengan reference, yaitu komputasi nilai memori ya seperti itu. Makanya kita gunakan virtual.
kata kunci virtual. Gunanya apa? Jadi gini, artinya function hitung luas ini, function hitung luas yang ada di dalam kelas utama yang bentuk ini adalah sebuah function yang bisa dipakai beramai-ramai. Mirip kayak konsep apa ya? Mirip kayak konsep overloading juga. Cuman ini terjadi di belakang layar, di memori komputer. Jadi saat kita menggunakan virtual, artinya function hitung luas ini saat pertama kali dipanggil, dia akan dialokasikan di memori komputer. Jadi ini saya gambarkan aja. Jadi saat kita membuat sebuah function yang sifatnya virtual, dia akan mengalokasikan alamat di memori komputer. Misalnya si function 1. Function 1 ini punya alamat di memori komputer. Ini misalnya memori komputer nih. Blok. Nah, ini ada blok-bloknya nih memori komputer function. Nah, pada saat function di kelas utamanya ini dipanggil, dia akan naruh tempat di memori komputer, misalnya A1 misalnya, di alamat A1. Nah, pas function itu dipanggil lagi, nah ini, saat ada function hitung luas yang dipanggil oleh si kelas persegi panjang, maka si kelas persegi panjang itu kan akan memakai function hitung luas juga. Function hitung luas ini function yang sama dengan yang ada di base class. Sehingga supaya tidak terjadi tumpang tindih di memori, maka karena dia bertipe virtual, maka function berikutnya akan dialokasikan di tempat memori yang lain. Misalnya function 2 ditaruh di sini, di A2, mungkin alamat A2. Begitu juga pas function berikutnya, function dengan nama yang sama, itu di memori namanya function 3 gitu. Function berikutnya nih, function di kelas yang lain, dia akan ditaruh di alamat memori yang berbeda juga, misalnya A3. Tapi kalau nggak pakai virtual, maka function 2, function 3 ini akan naruh di memori tempat yang sama, alamat memori sama. Akibatnya terjadi tumpang tindih, maka hasilnya jadi kayak tadi gitu, jadi aneh hasilnya. Itulah gunanya kata kunci virtual, keyword virtual ini. Jadi yang namanya alokasi memori untuk masing-masing function hitung luas. Nah, hitung luas di sini, yang di sini dan yang di sini, ini akan ditempatkan di alamat yang berbeda. Jadi kelas segi 3 dan kelas segi 4 sama-sama memproses function yang namanya sama, tapi di alokasi memori yang berbeda. Begitu. Nah, bedanya kali ini kita memanggilnya dengan dengan objek dari kelas utama, yakni P bentuk ini, P bentuk 1 dan P bentuk 2. Dia adalah instance dari kelas utama, yakni kelas bentuk. Sehingga waktu di run hasilnya ya seperti ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya yang tanpa virtual, cuman kita modifikasi. Luas segi 4 20, luas segi 3 sama dengan 10 gitu. Gimana? Paham? Kalau Anda sudah paham tentang reference dan pointer, sudah paham tentang inheritance, saya yakin Anda nggak akan sulit memahami ini. Ya, seperti saya bilang di awal, pahami dulu tentang konsep inheritance, kemudian variable reference dan pointer, kemudian pahami tentang operasi pointer dan reference pada class. Kalau Anda sudah paham, saya yakin Anda nggak kesulitan memahami pertemuan ini. Oke, di kesempatan kali ini kita sudah bahas polymorphism dan virtual function. Tadi kita sudah bahas mengenai polymorphism pada base class, dan kemudian polymorphism menggunakan virtual member pada base class ya tadi. Pada base class, tapi bisa lewat kelas, tapi melalui kelas turunannya. Oke, kayaknya dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.